Halo semua. Oke, udah play. Jadi ini second time aku di TEDx. Yang ini lebih rame ya. Jadi pada kali ini aku mau bahas terkait masa muda. Jadi ini fotoku zaman SMA. SMA itu bagiku adalah pertama kali dimana aku mulai mikirin hidup. Oh, aku ntar mau kuliah di mana? Setelah mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa? Abis ambil jurusan itu, kira-kira aku mau kerja di mana? Apakah dengan kerjaan itu aku bahagia? Itu pertanyaan mulai muncul saat SMA. Selanjutnya menjalani kuliah. Kuliah, ya gitu-gitu aja lah. Kuliah, belajar. Saat itu, jujur uang jajan dari orang tua aku nggak cukup. Sebenarnya cukup kalau hemat. Cuma ya namanya anak muda pengen head on. Nambah-nambah. Jadinya nyoba kuliah sambil kerja. Turns out berat banget. Berat banget dan ketagihan sama reward ya. Dapat reward berupa uang, ketagihan, dan akhirnya menjalani kuliah sambil kerja terus-terusan. Sempat mau cuti kuliah gara-gara kecapean, tapi disemangatin sama teman-teman pas kuliah dulu. Akhirnya finish strong, cum laude, dan lulus. Nah, selanjutnya sebulan nganggur, habis wisuda, aku coba-coba mau cari kerja. Aku lamar di salah satu BUMN, dan saat aku bekerja, aku mulai mencari kerja, aku sadar bahwa cari kerja itu susah. Biasanya cuma lihat di berita-berita kayak, oh cari kerja itu susah ya, cari kerja itu susah. Pas coba terjun langsung, oh ternyata beneran susah. Jadi ini ada beberapa tahapan yang pernah aku lewatin saat aku lamar. Yang pertama itu ada interview awal, lolos. Culture fit test, lolos. Tes TOEFL, lolos. Terus ada tes psikologi, lolos lagi. Terus ada hard skill test, lolos lagi. Lalu ada LGD, leaderless group discussion. Terus ada wawancara, lolos. Lalu ada medical check up, lolos, dan akhirnya interview akhir, lolos. Dan teman-teman, awalnya itu ada 6.700 kandidat. Rangkaian seleksi, terakhirnya jadi berapa? 4 orang. Jadi itu sangat amat menyadarkanku bahwa dulu itu adalah sangat berat gitu. Nyari kerja itu bener-bener, wah dari 6.000 orang, itu jadi 4 orang. Nah, di situ aku ngerasa kita harus punya value something buat di-create sebagai anak muda untuk stand out di antara 6.000 orang itu. Nah, ditanya selama aku sekolah, SMA, kuliah, dan sekarang bekerja, ada penyesalan nggak? Ada jawabannya. Aku bilang, aku punya penyesalan terbesarku. Kenapa? Aku orangnya bukan risk taker. Aku orang yang gak berani ambil risk. Aku orang yang takut ambil kesempatan. Itu adalah penyesalanku terbesar selama aku SMA. Aku takut untuk ikut lomba matematika internasional, takut kalah saing. Aku takut ambil fisika. Aku takut dulu ambil kompetisi-kompetisi. Didasarkan hanya hal rasa takut gitu. Tapi saat kuliah, aku coba ganti pemikiranku yang selama ini aku mikir ketika aku ikut, gimana ya kalau kalah, gimana ya kalau aku gagal. Aku ganti, aku coba membayangkan ketika aku ikut itu, aku menang. Aku ganti pemikiranku jadi seolah-olah, gimana ya kalau aku menang, gimana ya kalau aku berhasil. Aku pasti senang banget, aku pasti bangga banget. Nah disitulah coba pas kuliah, aku adalah orang yang berani ambil resiko saat kuliah. Dimana aku tanpa pikir panjang, aku go in. Itu adalah kekuatan kita saat muda. Aku rasa itu kekuatan kita saat muda. Dimana kegagalan saat muda itu tidak lebih berat kegagalan saat tua. Bayangin ya teman-teman, misalnya kita gagal umur 30. Itu akan berbeda rasanya dengan kita gagal umur 20. Pressure-nya itu lebih berat di umur 30. Ya dibilang umur 20 pressure-nya agak berat, berat juga. Tapi akan lebih berat kita gagal saat umur 30. Pressure-nya lebih berbeda. Maka dari itu, sebuah kegagalan, itu aku rasa
seneng banget dihabisin saat muda. Karena pressure-nya itu gak segede itu. Paling ya dikatain temen-temen. Bikin dinaikin, oke. Paling ya dikatain teman-teman atau dihina sama teman-teman. Tapi ya that's it. Tapi kalau saat umur 30 kita gagal itu, pressure-nya itu banyak. Pressure dari teman-teman, pressure dari keluarga, pressure dari saudara dan lain-lain. Jadi sedikit cerita, awal mula aku ganti pemikiranku itu, aku berteman dengan salah satu nama temanku itu namanya Bima Rizky Nugraha. Nggak datang ya orangnya. Jadi Bima Rizky Nugraha ini adalah teman kuliahku dan kita sekarang bikin bisnis bareng-bareng. Aku adalah orang yang sangat takut untuk nanam modal. Nanam modal, aduh mikirin, ini nih segini. Kayaknya rugi deh. Dia adalah orang yang sebaliknya. Han, kita itu harus hidup kayak kita terbang, tapi kita masih benerin pesawat ya. Itu adalah kata-kata yang sangat kuingat di semester 3 perkuliahanku. Kita hidup bagaikan pesawat yang terbang, tapi kita masih benerin pesawatnya. Iya. Dan aku decide buat pakai filosofi hidup itu, dimana aku udah gak usah pikir panjang, gak usah banyak perencanaan, kita go in, kita terbang, tapi kita sambil buat pesawat ya. Dan di situ kita menemukan banyak hal-hal baru. Kita gagal ya, tapi kita belajar. Daripada gak start sama sekali. Dan itu filosofi yang menurutku semua orang harus coba gitu. Karena banyak orang takut ambil kesempatan karena mereka sibuk menyiapkan pesawatnya dulu baru terbang. Yang kita nggak tahu kapan pesawatnya itu bisa siap. Nah, dan aku juga percaya ketika kita sudah menerbangkan pesawat itu, entah terbang atau enggak, kita belajar hal sesuatu baru. Kita ngomongin kalau kita gagal. Nah, ini adalah satu quotes ya dari buku Keep Going karyanya Austin Kleon yang pernah aku baca. Ini sangat amat membantuku untuk menyelesaikan masalah-masalahku. Apa itu? Jadi finish every day and be done with it. Jadi ketika kita melakukan hari jelek gitu ya, kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal-hal bodoh, ya udah finish with it and be done with it. Udah go to the next day, kelar, dan besok itu adalah lembaran baru lagi. Dan itu adalah hal yang mungkin klise sering kita dengar, tapi melupakan masalah di hari itu tuh sebenarnya nggak bisa semua orang lakuin. Ya, itu harus butuh latihan. Jadi kayak kadang kita ngelakuin kesalahan, ya udah lupain aja. Finish. Habis itu lanjut lagi hari esok. Nah, bagiku ya, ketika kita ngelakuin apa yang kita mau, kita nggak disetir sama orang tua kita nggak disetir sama saudara kita, itu adalah hal yang bikin kita bangkit terus-menerus. Beda sama kita menjalankan mimpi orang tua kita, beda sama menjalankan mimpi orang-orang. Itu beda. Ketika kita menjalani mimpi kita sendiri, kita itu ketika gagal bangkit lagi. Karena kita ngejar mimpi kita sendiri loh. Bukan ngejar mimpi orang tua, mimpi teman-teman kita, mimpi saudara kita. Jadi ketika teman-teman ngerasa pas ngelakuin sesuatu, terus lalu bangkitnya itu lama atau bahkan gak bangkit-bangkit, coba recheck lagi, itu mimpi kalian atau mimpi orang tua kalian? Nah, itu adalah pembelajaranku sampai hari ini gitu. Yaitu adalah do what you want to do. Karena aku pernah di posisi aku ngejalani mimpi orang tua aku, ya ketika aku gagal ya aku sendiri nggak bakal pernah bangkit. Dan aku coba change, aku coba ngobrol sama orang tua aku bahwa sebenarnya tuh aku tuh pengennya ini loh. Aku tuh pengennya jalan hidupku tuh seperti ini. Dan akhirnya aku tuh sampai sekarang mau gagal berkali-kali pun tetap bakal bangkit. Karena apa ya? Karena itu my own dream, bukan mimpi orang tuaku, mimpi teman-temanku. Aku nggak butuh validasi dari teman-temanku. Jadi saranku ya, kekuatan anak muda itu adalah kita boleh gagal. Kita boleh gagal. Pressure-nya nggak sebesar itu. Dan kita juga masih free buat choose our dream. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu di pressure sama orang-orang untuk menentukan mimpi kita. Jadi sekali lagi teman-teman, carilah mimpi teman-teman sekalian dan jangan ikuti mimpi orang tua atau mimpi saudara-saudara kalian, tapi carilah mimpi kalian dan berjuang untuk itu. Overall dari aku itu, dan sekali lagi teman-teman, do what you wanna do.
Thank you.